kena tuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, temanya cukup menarik sekali. Populerkan seni wastra menjadi usaha kreatif alat rumah tangga ya. Dan malam hari ini sudah seperti biasa juga ada Coach Margeti Herwin selaku Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm ya yang sudah hadir di studio. Selamat malam Coach. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Fahmi. Apa kabarnya Coach? Kabar baik, agak flu, suara agak binda. Nggak apa-apa Coach, yang penting tetap semangat. Tetap seksi. Nah, kita juga kedatangan sumber melalui Zoom ini. Ada Bu Eni Anjayani, SSI ya, yang sudah bersama kita selaku pemilik usaha wastra lokal di Yogyakarta ya. Kita sapa saja. Selamat malam. Selamat malam Coach Keti. Malam. Sehat Bu Eni? Ya. Alhamdulillah sehat. Baik, ini kalau dengerin suara Bu Eni sepertinya bahagia sekali Coach-nya. Saya pengen tahu jadinya nih apa rahasia kunci bahagianya dari Bu Eni setelah mungkin mempopulerkan ya. Ini kan judulnya menarik sekali, seni wastra menjadi usaha kreatif gitu ya. Tapi sebelumnya ini saya kemana dulu nih? Langsung ke Coach dulu ya, nanti kita ke Bu Eni ya. Boleh. Coach mungkin bisa dijelaskan sedikit Coach ini mengenai seni wastra menjadi usaha kreatif alat rumah tangga ya. Secara kasat mata gitu ya, secara orang awamnya ini apa sih industri gitu. Tapi mungkin kalau di Google banyak ya. Ya. Mungkin lebih jelasnya gimana Coach? Ya, jadi Bu Eni Anjayani ini adalah orang Jogja. Okay. Jogja terkenal dengan seni batiknya, seni kreatifnya. Nah, Bu Eni ini bisa mengangkat seni wastra. Ya, wastra itu ya lukisan seperti batik itu namakan wastra. Ya. Ya, untuk bisa dipopulerkan tapi dilukisnya bukan di kain. Oke, jadi di mana Pak? Dilukisnya di alat-alat rumah tangga. Oke. Seperti piring, gelas, ya, kaleng kerupuk, dan juga beberapa alat rumah tangga yang unik sehingga ini menjadi ciri khas sendiri. Oke. Seni wastra ini banyak dikenal untuk digunakan di pengrajin batik. Tapi Bu Eni ini dia juga keluarganya adalah pebatik, tapi dia membuat seni wastra ini dilukis di peralatan rumah tangga dan banyak melibatkan generasi muda, orang-orang di sekitarnya untuk membantu usahanya dia. Oke, dan Bu Eni adalah salah satu yang pernah ikut UMKM. Bu Eni tahun lalu masuk 10 besar binaan terbaik Kominfo ya, yang berhasil menumbuhkan bisnisnya hampir berapa puluh persen dari sebelumnya dan omsetnya sudah besar. Wow. Omsetnya udah waktu ketemu tahun lalu tuh 400-500 juta sebulan. Tapi nggak tahu nih apakah tambah terus atau turun naik atau gimana, ini Bu Eni jelasin. Oke, kita langsung aja ke Bu Eni kalau gitu ya. Bu Eni, menarik sekali nih ya. Ini di luar dugaan, ada yang ke batik langsung ke peralatan rumah tangga dan saya mendengar omsetnya luar biasa loh ya. 500 dari 400-an dan nggak tahu sekarang berapa pastinya. Tapi mungkin Bu Eni bisa menceritakan kepada pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Ini ide ini itu gimana sih Bu Eni? Kok bisa sih ada ide seperti ini dan luar biasa sekali disambutnya dengan masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi sebenarnya ide awal itu karena saya kan dari keluarga kolektor batik dan pembatik gitu ya Mas ya. Jadi setiap hari itu udah biasa dengan motif-motif batik, terutama batik yang motif-motif wastra itu. Tapi ketika itu saya pikir kok susah banget ya harus di kain gitu, nggak bisa dibawa kemana, atau kalau mau menikmati itu kayaknya harus dengan baju, dipakai baju dulu atau dipakai berkain dulu lah. Itu dari situ saya timbul ide kenapa enggak itu dituangkan dalam sebuah media dekorasi atau peralatan rumah tangga yang misal kayak tumbler bisa dibawa kemana-mana, jadi kita bisa menunjukkan ke orang lain, ini loh motif misalnya dari Jogja, Sekar Jagad, ini loh motif apapun itu yang wastra seluruh Indonesia. Dari situ kita bisa mengenalkan motif-motif kekayaan wastra Nusantara itu gitu Mas. Iya. Jadi Sejak kapan dulu ide awalnya karena lihat ada batik yang lucu, yang kuno dan itu mahal, terus disimpan, terus kalau nggak dipublish orang mana tahu. Jadi ketika itu saya ngambil motifnya kemudian dituangkan di sebuah kaleng kerupuk.
Nah, Kaleng dari situ kerupuk, ya. dulu awal-awal medsos, jadi main medsos, main Facebook itu diupload, ternyata banyak yang minat lah. Dari situ mulai open PO seperti itu. Jadi Dan ternyata, dari zaman medsos awal gitu ya, dari FB awal Iya. sekali ya sudah mulai ya. Oh, cukup berarti Iya, berarti dari kurang zaman lebih medsos awal beberapa itu. tahun yang lalu lah ya, mungkin ya 5-6 tahun yang lalu gitu ya, Bu Eni ya. Ya itu belum ada Instagram, di Indonesia belum ada Instagram waktu itu, jadi larinya baru ke Facebook. Oke. Waktu itu, Tahun ya. berapa tuh Bu mulainya Bu? Itu sekitar 2010 ya saya mulai membuat kayak gitu. Terus itu kan saya masih pekerja kantoran, jadi masih jalan dua-duanya antara kantor dan hobi. Kemudian dijalani sampai tahun 2017 baru fokus resign dan fokus untuk mengembangkan usaha Wastraloka setelah mantap melihat hasilnya gitu. Ada 7 tahun gapnya ya, dari 2010 sampai dengan 2017 baru Ibu memantapkan diri dan resign gitu ya. Iya, 7 tahun itu karena sambilan ya, jadi nggak fokus. Ada kadang on, kadang off, seperti itu. Perjalanannya sih. Ya, Bu Eni, apa yang meyakinkan Bu Eni untuk fokus langsung terjun dan mencurahkan ya segala kreativitasnya nih untuk usaha kreatif alat rumah tangga ini? Apa sih yang meyakinkan Ibu? Apakah setelah ikut coach Margetti mungkin ya? Ini sangat, karena saya melihat ini sangat potensial. Pertama, saya sudah coba sendiri ya, mulai berani, meskipun saya waktu itu kantoran, mulai berani memproduksi dalam jumlah banyak. Kemudian ikut pameran, dari tes pameran itu, pertama pameran langsung dapat Femina Award waktu itu untuk produk pilihan Femina. Nah, setelah itu saya baru itu masih jalan antara usaha sampingan. Kemudian pemerintah mulai aware ya terhadap batik, ada ditetapkannya batik sebagai warisan dunia. Nah, itu juga sangat mensupport tren batik waktu itu. Kemudian ada dalam perkembangan waktu kan sekarang pemerintah dan masyarakat kan lebih aware ke budaya ya. Banyak yang mulai didaftarkan sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Nah, itu sangat, bagi saya itu sangat mendukung, karena kekayaan kita kan justru yang akan membuat kita maju sebenarnya, gitu, kekayaan budayanya. Baik, Bu Eni, saya penasaran juga ini ya, Bu Eni kan dari karyawan terus sekarang jadi pengusaha gitu ya, membutuhkan waktu 7 tahun untuk meyakinkan diri gitu ya. Tapi apa ketika sebelum saya nggak tahu nih kapan masuknya Bu Eni bersama tadi coach Margetti gitu ya, kapan sih? Dan saya pengen tahu itu ya, sebelum Bu Eni masuk ke coach sama sesudah itu apa saja yang mungkin sudah didapatkan gitu ya, Bu Eni? Kalau masuk ke Coach Getty 2023 ya, awal 2023 itu. Jadi setelah kenal Coach Getty, saya semakin maksudnya semakin gimana ya? Kalau ada kata-kata yang mewakili itu, intinya semakin berani mengambil langkah dengan perhitungan-perhitungan yang logis dan strategis. Maksudnya logis itu kita nggak asal tabrak sana sini, tapi setelah ketemu Coach Getty kan belajar benar-benar dibedah strateginya hingga terperinci, mulai dari langkah-langkahnya apa itu. Di situ saya mulai berani ambil langkah-langkah untuk lebih mengembangkan usaha ini. Tekniknya lebih dapat gitu ya? Iya, tekniknya lebih dapat, dan itu kasuistik sekali disentuh oleh Coach Getty gitu. Jadi ketika saya begini, Coach, di tempat saya begini lah, diarahkannya mulai dari dasar sekali, dari BRM-nya itu dibedah, kemudian SOP-nya di lapangan, di manajemen itu seperti apa gitu. Jadi itu mulai menata dan membuat semakin mantap untuk menjalani usaha dan mengembangkan usaha Wastraloka. Ini kalau saya hitung kan kurang lebih ya, dari 2010 ke 2017 sudah berani melepas, dan 2017 ke 2023 itu 7 tahun juga ya, kurang lebih ya. Dan itu pas banget waktunya gitu. Pas banget siklusnya gitu ya, 7 tahun. Dan saya pengen tahu apa sih Bu Eni ketika memulai itu kan pasti ada yang namanya pasang surut gitu ya. Kadang-kadang ada yang membuat seseorang itu drop, wah kok jadi jatuh banget gini. Kayaknya langsung ambisinya untuk menjadi entrepreneur tuh ya kecewa banget, dan akhirnya berhenti, jadi balik lagi. Pekerja lagi gitu kan. Sementara padahal kita sangat butuh UMKM gitu ya, kalau melihat roda perekonomian. Pernah nggak Bu Eni ngalamin masa di mana penghasilan mungkin ya, ataupun pendapatan atau omset ini dari usaha ini drop banget gitu, Bu Eni? Kalau itu sebenarnya
dibilang masa kelam sih nggak kelam banget ya, karena dari itu justru kami punya akhirnya ambil strategi dan itu pas strateginya. Jadi terutama waktu pandemi, awal pandemi itu kan semua agenda 1 tahun itu off ya, kayak pameran, kita udah spare budget di situ, kemudian off ditiadakan selama hampir 2 tahun. Nah itu kan kita selama 2 bulan itu dalam kebingungan artinya ini mau gimana ini. Untungnya tabungan juga masih ada, tabungan modal masih ada, tinggal muter otak. Ini tantangan bagi Wastraloka. Terus akhirnya kami menemukan jalan waktu itu. Ya kami pikir yang punya budget itu adalah corporate ya. Jadi mulai dari situ kami, kenapa kita nggak bikin produk untuk corporate? Dari situ kita lahir ada divisi merchandise dan gift untuk corporate seperti itu. Itu yang saya pikir itu kelam ya. Kalau untuk yang dari dalam sih pasti ada saja kasusnya yang membuat kadang drop, mulai dari situasi di produksi, situasi di marketing. Nah itu kalau itu masih bisa kalau dari dalam masih bisa kami imbangi dengan strategi-strategi, terutama yang setelah belajar dari Coach Katie itu sekarang diterapkan mulai stabil, mulai berkembang, seperti itu. Oke, saya ke Coach Katie ya, Bu, ini sebentar, Bu. Coach, ini kan ada yang menarik ya. Saya juga melihat fenomena yang menarik ketika pandemi gitu, Coach ya. Itu kok malah bisnis online itu kok jadi lebih tinggi gitu, Coach. Padahal kalau kita lihat banyak sekali orang yang dirumahkan gitu ya, dan ya sedang tidak baik-baik saja gitu, Coach. Tapi mungkin gimana sih, Coach, penjelasannya? Jadi gini. Orang itu berbisnis dan menjadi UKM itu ada 2 kemungkinan. Mencari tambahan keuangan atau udah nggak diterima kerja di mana-mana mentok. Sementara harus dapetin uang untuk kehidupan. Harus punya uang untuk hidup terus berjalan. Sekolah anak, makan, kehidupan, kebutuhan akan rumah, untuk jalan-jalan segala macam. Ini membuat awalnya UKM itu banyak yang sampingan. Padahal dia punya kekuatan, dia punya potensi, tapi dia belum yakin bisnis akan berkembang. Makanya jadi sampingan dulu. Nah, saya menemukan banyak UKM saya bina yang mulainya dari sampingan, terus tugas saya bukan memotivasi, saya komporin. Kalau waktunya cuma 20%, tapi hasilnya adalah 80% dari income kita, gimana kalau 20% waktu kita kali 5? Kita kali 5 berarti 100% keluar dari perusahaan. 100%, 80% pendapatan kita yang tadinya di bisnis, ini kali 5 juga. Dapatnya 4 kali lipat dari sekarang, 400%. Mau nggak kira-kira keluar? Ya mau, Coach. Nah, ayo ambil keputusannya. Orang yang... Enggak, maaf saya potong. Itu yang menyadarkan Bu Eni kali? Itu yang mengkomporin. Mengkomporin, Terus kalau Bu Eni ketemu saya, dia udah fokus. Udah fokus ya? Tapi ada beberapa yang masih sampingan. Nah, ini beberapa UKM yang masih sampingan ini, dia berarti nggak yakin dengan dirinya. Loh, kalau dia aja nggak yakin dengan bisnisnya, gimana orang lain? Orang dia aja nggak yakin masih jadi sampingan. Dan itu kelihatan kalau kita berbisnis masih seperti sampingan. Tapi kalau itu menjadi unggulan utama, kita nggak mau dong bangkrut. Kita nggak mau dong tergantung sama orang lain. Kita nggak mau dong uang kita yang udah kita tanam banyak ini, kita putarin bertahun-tahun ini hilang. Disitulah kita tidak ada yang namanya safety net. Nggak ada yang namanya pengaman. Jadi pebisnis, jadi pengusaha harus hilangkan yang namanya safety net. Karena kalau masih ada safety net, belum dapat omset, nggak apa-apa, tabungan masih banyak. Nggak dapat income, nggak apa-apa, masih ada orang tua buat tempat minjem. Bisnis nggak jalan, nggak apa-apa, suami saya punya penghasilan, bisa bantu saya. Disitulah Anda tidak akan pernah tumbuh. Alam bawah sadar kita kunci bahwa kita cuma akhirnya melakukan usaha, tapi utamanya adalah kita nggak yakin bisnis ini bisa berkembang lebih besar. Itu alam bawah sadar kita kunci di situ. Dia ngelok di situ. Makanya bagi para UKM atau para pengusaha yang sekarang dengar siaran ini, ayo ambil keputusan. Kenapa Anda takut? Karena Anda kurang ilmu. Anda kurang metode. Anda kurang pengalaman. Kalau Anda mau berani cari ilmu, cari pengalaman, cari siapa pendamping Anda. Mentor, coach, trainer yang bisa dampingin Anda. Ayo jalan. Gitu. Ini poin utamanya, Bang Fahmi. Jadi berarti bisa dikatakan ya harus memang 100% ketika kita sudah sangat yakin gitu ya. Yes.
Karena keyakinan itu nggak bisa didapetin dari orang lain. Tapi kan kadang-kadang susah, Coach. Kita nih ya butuh modal juga buat kerja, tapi harus nyari, tadi kayak Bu Eni, sampingan buat ya buat sampingan ini, usaha dulu sampai nanti kita baru yakin gitu. Itu gimana, Coach? Itu gini, pada saat kita bikin dulu baru bayar kemudian, kita bikin dulu baru bayar bulan kemudian, itu sama aja kita nggak yakin sama bisnis kita. UKM saya bilang minta DP, kita nih UKM bayar 50% DP, kita buatin, selesai, bayar lunas. Jadi sebenarnya UKM itu nggak ada masalah dengan modal karena dia bisa bikin PO. Purchase order dulu, bayar dulu, baru dibikin. Kenapa UKM itu berani seperti itu? Pede. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, yang lain masih ada. Ini karena kita takut kehilangan pelanggan, kita takut kehilangan bisnis, akhirnya kita boleh ngutang, boleh mundur. Energi kita nagih lebih besar daripada kita mikirin energi strategi ke depan. Itu yang membuat banyak UKM nggak tumbuh, nggak jalan. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh ya seperti apa, dan pendengar juga Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung bersama Coach Getty dan juga mungkin bersama Bu Eni, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375 ya. Sekali lagi di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375. Setelah yang satu ini kami akan kembali, jadi tetap di sini. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Pendengar, kami masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan bertanya langsung mengenai seni wastra yang menjadi usaha kreatif alat rumah tangga dengan Bu Eni, atau mungkin juga sedikit ya mencari tips dan trik untuk menjadi seorang entrepreneur bersama Coach Margetti Heroin. Silakan di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375. Coach, saya ke ini dulu ya, Pak Abdul yang sudah bergabung bersama kita. Pak Abdul, selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul mau tanya dengan siapa nih Pak? Saya ingin tanya sama Pak Prof. Apa ini ya? Siapa yang Coach Getty. Coach Getty Pak. Coach Getty, ya salam kenal, salam sehat dan salam hormat selalu. Ya Pak. Ya, begini, di era zaman now ini ya, nah, mungkin ada tantangannya yang begitu ringan atau berat ini, kan persaingan banyak di bidang seni ini tuh ya, seni apa itu ya? Wastra. Apa? Wastra lokal. Iya betul. Itu harus betul-betul jangan sampai ada kemunduran gitu, harus terus maju gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Abdullah. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam, Pak Abdullah di Jember ya. Silakan Coach, mungkin langsung dijawab. Jadi gini, kita berpikir kalau usaha itu harus fokus di produk. Ya. Ini udah sering saya katakan sebelumnya. Tetapi sebenarnya yang membedakan produk kita dengan produk yang lain adalah value. Wastra Loka berhasil membuat sebuah niche produk. Niche produk itu produk yang unik, produk yang berbeda, yang tidak dapat mudah ditemukan di tempat lain. Ya. Dulu kita sering lihat namanya ceret yang coraknya hijau gitu ya. Yeah. Dibilang burik. Panci burik, kita nyebutnya panci burik. Abu-abu pakai hitam, hijau gitu ya. Yeah. Nah, ini bisa dibuat dan dilukis menjadi sebuah seni batik wastra tadi. Itu sebuah yang berbeda. Okay. Sehingga orang itu beli ceretnya bukan karena butuh ceretnya, karena seneng akhirnya jadi hiasan di rumahnya. Oke. Ya, hiasan di rumahnya dengan corak yang unik, dengan corak batik yang mirip tapi ada ceretnya, ada cangkirnya, ada piringnya, coraknya sama. Yeah. Ini menarik. Sehingga pajangan di rumah bukan cuma hiasan patung, bukan cuma hiasan daun atau lukisan, tapi ini kok ada wastra. Apalagi sekarang juga banyak restoran-restoran yang tematik. Iya. Dia buka restoran makanan Jogja, gudeg Jogja. Tapi pajangan-pajangan di dindingnya kelihatan corak-corak batik wastra untuk orang mendapatkan suasana Jogja. Betul. Nah,
Itu jadi beda. Jadi orang beli ini bukan cuma butuh peralatan rumah tangganya, tapi untuk collection. Kalau orang untuk collection, dia nggak beli satu. Punya set apa? Oh, saya punya 5 set. Saya beli 5 setnya. Karena masing-masing ada artinya. Ada story-nya. Yeah. Nah ini yang keren. Bahwa kalau kita bikin produk, storytelling-nya menjelaskan value-nya. Sehingga orang jadi collection. Nah ini yang berhasil dilakukan oleh Wastraloka. Bu Eni sampai saat ini bikin pabrik nih untuk ini. Bukan manual lagi, tapi dia udah bikin untuk skala massal produksinya. Oke. Saya ke Bu Eni kalau gitu. Bu Eni masih bersama kami, Bu? Iya. Ya. Bu Eni, dengar-dengar kabar ya, gosip-gosipnya gitu. Katanya kan Bu Eni udah punya pabrik nih Bu ya. Dari belum punya pabrik sampai dengan udah punya pabrik, kata Coach. Ini perjalanannya luar biasa seperti apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu? Kalau pabrik sih dibilang pabrik ya enggak, ya pabrik. Menurut saya itu pabrik, tapi kalau dari luasan yang dibayangkan untuk pabrik perusahaan skala nasional mungkin kayak pabrik mie kayak gitu, ini masih relatif lebih sempit sih, lebih kecil, tapi bagi kami itu cukup lah, dari salah satu dari cita-cita kami bisa mewujudkan tempat kerja workspace yang layak, yang tidak membosankan. Jadi ada experience pekerjanya, juga ada experience di produknya. Jadi ketika ada konsumen juga datang, itu mereka juga bisa dapat experience bagaimana menggambarnya, terus bagaimana dari produk itu sebenarnya artinya apa, seperti yang dikatakan Coach Katie tadi, artinya apa, filosofinya apa, dan kadang itu juga membawa kenangan tentang masa lalu. Kadang konsumen itu sering, oh ini punya mamah saya dulu seperti ini. Ketika mamahnya udah nggak ada, dia pengen biar kayak mamahnya, kenangan mamahnya itu bangkit lagi, ada di suasana di rumahnya, itu ada vibes-nya untuk nostalgia dengan mamahnya. Nah, ada yang menarik nih. Bu Eni, boleh nggak cerita? Tadinya Bu Eni berniat waktu ketemu saya 2023, Coach saya ingin punya pabrik 3 tahun kemudian. Tapi ternyata terjadi 3 bulan. Ini gimana Bu? Coach, itu Coach, ya makanya yang saya bilang tadi, kalau dengan Coach Katie itu nggak dikompori lagi, tapi kayak kalau orang Jawa kayak didorong, dijorok kayak gitu loh. Jadi ketika udah punya, saya ingat dengan Coach Katie hanya dengan menulis 101 impian itu, terus lama-lama saya juga terafirmasi tuh, oh iya ya, ngapain kok udah kayaknya sumber daya juga ada, dan itu hanya butuh tekad untuk eksekusi sebenarnya. Kadang kita kan sering menunda, khawatir nanti ke masa depan kita gimana ya ketika modal dipakai untuk alokasi yang lain, meskipun itu juga sudah dialokasikan. Cuma kan kita kadang kekhawatiran lebih untuk masa depan itu. Makanya ketika saya ketemu Coach Katie, terus salah satu dari impian saya itu membuat pabrik. Nah, ketika nggak tahu entah semesta mendukung juga. Jadi ketika itu mulai melirik tanah, terus jadi di pabrik saya itu ada 3 sertifikat tanah, Coach. Wow. Jadi mulai dari sertifikat yang awal itu udah ada, terus kedua ini nunggu kering gitu, terus dua udah didapat karena ketutup tanah kecil, tapi bagaimanapun itu harus dibeli, akhirnya itu juga kebeli juga. Akhirnya totalnya berapa Bu? Totalnya berapa meter persegi? Meter perseginya 300-an sih, Coach, hampir 400 gitu. Iya. 400, 2 lantai, satu untuk lantai 2 untuk produksi, yang lantai bawah untuk experience konsumen dengan display yang ala-ala. Kalau saya bawa program pensiun kunjungi pabrik Ibu, bisa nggak Bu kira-kira Bu? Bisa. Wah, ini luar biasa. Salah satu yang kami tawarkan juga, Coach, sekarang dengan workshop untuk kadang ada persiapan pensiun juga, workshop penggambarnya juga. Ini menarik. Oke, baik. Nah, Bu Eni, satu panelingnya. Iya, Bu Eni ini memulai karyawan dari ada karyawan atau nggak ada karyawan sampai sekarang, berapa sih karyawannya, Bu? Saya mulai dari nggak ada karyawan, terus ada karyawan 1-2, terus sampai sekarang sih yang in-house ada 17, terus yang freelance itu ada sekitar 15. Wah. Jadi ya 20-an lah, hampir 30.
Oke, baik. Ini ternyata tertata dengan rapi ketika ketemu Coach Getty gitu ya. Terus jadi melonjak gitu ya. Seperti dipecut gitu ya. Luar biasa. Tapi Bu Eni, kita pengen tahu ini ya. Dari Wastra ini yang paling mungkin menjadi produk unggulan gitu. Ada nggak sih Bu? Sebenarnya itu ada. Jadi masing-masing ketika kita bicara pasar global, ternyata itu juga masing-masing akan menjadi unggulan. Jadi kalau di pasar nasional ya, pasar lokal kita Indonesia itu unggulan saat ini di teko dan kaleng kerupuk jadi satu set itu dengan itu sebagai gift, itu sebagai dekorasi. Nah, ketika saya mulai melirik pasar global, terutama pasar Asia ini, ada karakter tertentu yang saya nggak menjagokan produk ini di sana, misalnya di Singapura, Malaysia, Jepang, terus Cina itu ternyata produk yang saya kesampingkan untuk pasar itu ternyata ada juga malah itu diminati seperti kayak wall deco dari kaleng, kemudian ada juga teko set dalam bentuk mini dan juga teko tempat lilin kayak gitu, yang saya pikir itu kayaknya mereka nggak bakalan suka. Ternyata budayanya ada yang sebenarnya mirip, tapi ada agak perbedaan. Jadi produk-produk yang sebenarnya nggak best seller di sini, mereka justru suka gitu. Oke, jadi berarti ini sudah global ya, udah pasar ekspor ya, Bu Eni ya. Iya. Kalau paling jauh kemana nih negaranya yang udah paling jauh? Tadi saya dengar ke Jepang gitu. Cina. Iya, ke Jepang itu kita malah sudah kerjasama, jadi buyer saya sudah menggunakan nama Wastraloka juga, tapi Wastraloka Jepang. Dan nanti hari Senin besok insya Allah saya sudah ada pameran ke Jepang juga. Wow. Tokyo gitu, ya. Senin malam saya berangkat. Makanya kemarin kalau Selasa besok saya nggak bisa, kalau Selasa minggu ini saya bisa ya, baru waktunya pas Bu. Jadi pas waktunya, iya. Oke. Ke Jepang itu malah sudah outlet dengan brand Wastraloka. Di Cina juga ada kerjasama dengan Rumah Warisan Indonesia seperti itu. Itu kalau di Cina orang Indonesia tapi udah lama tinggal di Cina, dan dia buka restoran, buka kayak seperti supermarketnya lah di sini. Itu ada restoran, ada barang-barang khas Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu benar-benar orang Jepang yang kita deal menggunakan merek Wastra dengan jenis produk yang sama, hanya dengan motif-motif yang sesuai dengan negara Jepang. Nah, omsetnya kalau saya pengen tahu dari luar negeri, nggak usah dalam negeri deh. Luar negeri itu berapa sih Bu biasanya Bu? Kalau dari perbandingannya antara nasional dan ekspor kami itu masih banyak nasionalnya, masih banyak nasional. Jadi 70-30 lah saat ini. Karena kami kan produk kami itu effortnya mengedukasi bahwa ini painting, ini kami mempertahankan identitas Wastra itu agar tidak tergeser gitu. Iya, karena gini Coach. Ada misi. Ya, Bu Eni. Ada misi khusus. Misinya apa, Bu Eni? Kenapa Coach? Misinya apa? Misi dari Wastraloka sendiri tadi sebutin. Misi dari Wastraloka itu kami kan ingin menjadi perusahaan gift dan merchandise nasional premium untuk Indonesia. Jadi Indonesia akan dengan bangga memberikan produk kami kepada orang-orang di luar negeri, terutama kayak misalnya kayak di KBRI lah, itu gift khas Indonesia itu yang kami akan menempatkan sebagai produsen terdepan untuk gift premium dan merchandise premium khas Indonesia. Jadi misi kami itu tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di Wastra Nusantara, ada nilai-nilai lokal itu tetap kami bawa, meskipun kami harus adaptasi dengan negara-negara tujuan ekspor. Nah, itu kenapa kami ketika ekspor itu juga nggak sembarang deal terus white label, kami di order sekian terus dengan motif yang asal mereka mau, itu juga kami masih nego di situ, kami mencoba menyelipkan pesan-pesan khusus kalau ini kekhasan Indonesia harus bisa dikenal di dunia gitu. Baik, berarti bisa dikatakan ini bisnis ini berjalan bukan hanya di nasional tapi sudah ke luar gitu, sudah tingkat ekspor. Coach pengen tahu dong, gimana sih Coach caranya supaya kita punya bisnis bisa ngekspor? Kasih tipsnya dong Coach. Jadi kalau Anda punya ide membuat sebuah produk asli Indonesia dan itu original harus Anda buat. Bukan Anda niru dari
negara lain, terus Anda buat versi Indonesia, terus Anda katakan itu barang dari Indonesia. Ya. Sebenarnya banyak ide itu karena di episode pertama saya udah ngomong. Kalau mau dapat uang, satu, punya ide, percaya diri, dan take action. 3 ini harus dilakukan. Oke. Punya ide, percaya diri, dan take action. Jadi usaha itu ya 3 ini. Ada idenya, ada percaya dirinya, take action sehingga uangnya datang. Oke. Bukan uangnya dicari. Kalau uangnya dicari nggak ada yang mau buang uang. Mau terpaksa beli nggak ada. Tapi begitu dia senang dan produk itu punya ciri khas, produk itu punya story tersendiri, itu namanya value yang tidak bisa ditemukan di produk saingan manapun. Walaupun sama-sama mirip. Tetap itu menjadi beda. Oke. Ini yang saya katakan bahwa ayo kalau Anda mau jadi pebisnis jangan sekedar asal bisnis. Dia bilang bisnis sebenarnya dia dagang. Oke. Dia cuma jual barang, dia nggak memberikan manfaat, dia nggak memberikan value. Yang dibuat Bu Eni simple, peralatan rumah tangga. Tapi value-nya orang jadi ingat kembali nostalgianya dengan Wastra Loka Batik di Jogja. Kira-kira gitu. Oke, jadi ini juga apa ya, sesuatu yang menarik yang orang nggak kepikiran tapi bisa sampai ekspor saja, luar biasa loh ya. Ya. Nah, pendengar, untuk Anda mungkin juga yang ingin bergabung ya bersama kami, silakan, kami masih buka line teleponnya, ingin bertanya langsung sama Bu Eni atau juga dengan Coach Getty ya di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375 ya, atau juga melalui WhatsApp juga bisa 081399399888. Saya ke Bu Eni lagi ya Coach ya. Yes. Bu Eni, masih bersama kami ya Bu Eni? Masih ya. Baik, Bu Eni, saya pengen tahu Bu Eni, nanti ini ke depannya, setelah Jepang, setelah China, ini apa lagi yang akan dilakukan oleh Wastra Loka? Sebenarnya masih banyak target negara-negara lain ya, terutama di Eropa. Di Eropa dulu kami pernah menjajaki beberapa di Belanda, tapi karena masih melalui agen, jadi long lastingnya kurang sebenarnya. Dan kalau saat ini kami sudah di Amerika juga sudah jalan selama 5 bulan ini, hampir 6 bulan sudah ada repeat order yang kedua, hanya volumenya yang masih belum banyak. Nah ini kami mencoba untuk terus meningkatkan itu dengan cara menggabungkan antara bahan yang biasa kami pakai dengan bahan-bahan alami khas Indonesia. Karena kalau di mereka, di Eropa, di Amerika itu kan trennya sustainable ya, dan bahan-bahan yang mereka minat itu bahan-bahan yang nggak ada di negara mereka. Itu kami sedang mencoba mengkombinasikan itu untuk agar jadi produk dan bisa diterima di pasar-pasar di luar negeri yang lebih luas, pasar global yang lebih luas. Baik, berarti kalau bisa dikatakan, Coach, ketika Bu Eni pergi ke pasar-pasar luar global, Amerika, mungkin Eropa nanti ke depannya, bahkan mungkin Timur Tengah gitu ya. Ini berarti kan harus menyesuaikan dengan kebiasaan dari negara itu sendiri gitu, Coach. Ada tips nggak, Coach? Ya, jadi benar bahwa satu, selera. Ya, selera orang Asia, selera orang Eropa, ya, itu berbeda. Makanya teman-teman UKM ini selalu melihat peluang pasar, selalu melihat apa yang dibutuhkan sehingga membuat produk yang sama tentang Wastra, tapi mungkin produknya berbeda karena di sana mungkin laku barang yang seperti ini. Karena kalau kaleng kerupuk kayaknya di luar negeri nggak ada yang makan kerupuk, jarang. Mereka nyebutnya mungkin di Belanda ada Coach. Ada ya? Belanda ada. Oke. Itu karena jajah Indonesia kayaknya sehingga dia suka kerupuk. Karena masih punya sejarah sedikit lah ya. Kenangan dengan Indonesia ya. Iya benar Bu, kenangan. Terus Coach, apa lagi yang mungkin harus dilakukan? Nah setelah itu baru kita siapkan. Satu, peluangnya ada, kemampuan kita ada, sumber daya. Bahan bakunya, orangnya, modalnya gitu ya. Tapi selama kita kreatif, selama kita ini punya rencana-rencana strategis yang baik, yang namanya kekurangan modal, yang namanya punya keterbatasan sumber daya, itu bisa diatasi. Karena jangan kita menyerah bahwa aduh saya nggak punya modal, ini pesanannya 1 kontainer setiap bulan. Ya, gimana ngebuatnya? Makanya sebenarnya para UKM ini pun harus berkolaborasi dengan pabrikasi. Karena pabrik ini sudah mengerti bagaimana membuat permesinan yang bisa mengekspor produk dalam jumlah banyak.
ya mass production. Tetapi kalau si UKM-nya itu disuruh punya mesin, disuruh produk massal, mereka juga nyerah karena itu biayanya terlalu besar untuk beli permesinan. Tapi dengan berkolaborasi, dengan ada mungkin bapak angkat industri, produknya akan tetap menjadi hak patensi UKM, tetapi dia berbagi dengan industri manufacturing untuk dalam bentuk yang banyak misalnya. Baik, kalau begitu, Coach, terima kasih sudah berbagi informasi kepada pendengar Pro 3. Bu Eni, terima kasih ya. Sudah berbagi informasi juga dengan pendengar Pro 3. Sukses terus tentunya untuk Wastra Loka. Dan mudah-mudahan nanti bisa go public lagi langsung ke ini ya, ke luar negeri, Eropa, Belanda, dan lain sebagainya. Amerika ya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sukses terus untuk Bu Eni dan Coach. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Dan dengan topik yang berbeda tentunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pendengar untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat malam Bu Eni, dan mudah-mudahan nanti dengan tema yang berbeda kita bisa mendapatkan informasi juga yang berbeda, dan tentunya tetap terus semangat untuk melakukan yang namanya UMKM ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus berusaha. Kalau kata Coach Getty, harus ada yang namanya ide, terus juga jangan lupa harus ada actionnya juga, Coach ya. Satu lagi tadi apa, Coach? Percaya diri. Percaya diri. Saya Fahmi Andrian, pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.